Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku akan membuat nastar yang glowing seperti ini dan juga ngeprol banget, alias tuh digigit tuh langsung lumer di mulut teman-teman. Insya Allah kalau kalian nyoba bikin nastar pakai resep ini nggak bakalan gagal karena ini resepnya sudah teruji teman-teman. Aku udah buktikan kalau kalian sesuai ya sama resep yang aku buat. Langsung aja cara buatnya. Bahan-bahannya di sini aku punya tepung segitiga biru 1 kg, kemudian ada gula halus, 1 butir telur, kemudian tepung maizena, margarin, dan juga susu bubuk teman-teman. Dan untuk isiannya ada selai, kemudian untuk olesannya ada 2 butir telur, minyak goreng, dan juga susu kental manis. Langsung aja cara buatnya. Pertama kita masukkan 200 gram margarin ke dalam baskom, wadah yang agak besar ya teman-teman. Ini buatnya mudah, nggak perlu mixer, jadi kalian kalau nggak punya mixer jangan bersedih hati, ini cuma pakai garpu. Kemudian kita tambahkan 50 gram gula halus ya teman-teman. Kemudian kita masukkan 1 butir kuning telurnya, jadi putihnya nggak ikut masuk ya teman-teman. Sekarang kita aduk rata aja pakai garpu aja ya teman-teman. Nah, ini sudah tercampur rata semuanya, hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita siapkan, kita masukkan 300 gram tepung terigu, kemudian masukkan juga 30 gram tepung maizena dan 30 gram gula halus. Sekarang kita aduk lagi ya teman-teman, pakai garpu saja, kalau ada mixer pun boleh ya teman-teman. Setelah seperti ini kira-kira sudah bisa diuleni, kita bisa cuci tangan, kita mulai uleni ya teman-teman. Nah, ini setelah diuleni seperti ini jadinya teman-teman. Kemudian ini aku masukkan dulu ke kulkas, selama 15 menit supaya padat, jadi lebih mudah dibentuk. Nah, ini udah aku keluarin dari kulkas teman-teman. Sekarang kita timbang masing-masing. Untuk adonannya dibuat 6 gram. Untuk isiannya kita buat selainya itu semuanya 2 gram ya teman-teman. Kalau nggak ada timbangan bisa banget pakai sendok takar, malah lebih enak lagi kalau pakai sendok takar. Cuma aku nggak ada jadi aku pakai timbangan ya teman-teman. Ini selainya udah aku timbang semuanya masing-masing 2 gram ya. Sekarang kita ambil 1 buah adonan, kita masukkan selainya ya. Jadi itu selainya udah dibulat-bulatin teman-teman, jadi hasilnya itu akan lebih cepat buatnya dan lebih mudah juga buatnya, dan hasilnya akan lebih bagus. Nah, setelah semuanya terbentuk, kita taruh di atas loyang yang sudah diolesin margarin. Kita tata seperti ini. Sekarang kita masukkan ke oven yang sebelumnya sudah kita panaskan dulu selama kurang lebih 10 menit. Jadi ini ovennya sudah panas ya teman-teman. Sekarang kita oven selama kurang lebih 20 menit sampai 3/4 matang. Jadi jangan sampai matang ya. Nah, ini sudah 3/4 matang. Sekarang kita diamkan di suhu ruang sampai dingin ya teman-teman. Nah, kalau sudah nggak panas, sekarang kita bisa mulai buat olesannya. Oh iya, untuk olesannya kita perlukan juga pewarna makanan dan juga vanilla essence. Sekarang kita masukkan 2 butir kuning telur. Putihnya nggak pakai ya teman-teman, kuningnya aja. Tambahkan susu kental manis 1 sendok makan. Kita tambahkan sedikit saja vanila sekitar 2 graman. Kemudian kita tambahkan 1 sendok makan minyak goreng dan 2 tetes saja ya teman-teman. Pewarna makanan warna kuning telur, cukup 2 tetes saja ya teman-teman. Kalau lebih tuh warnanya gonjreng banget, lebih ke orange, jadi nggak natural teman-teman glowingnya. Nah, sekarang kita olesin ya teman-teman, satu persatu pakai kuas yang lembut. Nah, ini udah kita olesin semuanya. Sekarang kita tunggu kering. Nah, ini adalah olesan pertama, kita nggak masukin oven, kita tunggu kering aja ya teman-teman. Lapisan pertama olesannya. Setelah olesan pertama kering, kita olesin lagi ya teman-teman, pakai olesan tadi. Kita buat olesan kedua supaya makin glowing warnanya teman-teman. Harus benar-benar sudah kering ya teman-teman olesan pertamanya supaya nanti tidak beruntusan. Nah, setelah semuanya sudah diolesi dengan olesan kedua, sekarang kita masukkan oven lagi sampai matang. Tadi kan baru 3/4 nih. Kita masukkan ke oven sekitar 10 menit atau sampai matang. Apinya itu lebih kecil dari api yang pertama tadi ya teman-teman, supaya nggak retak-retak. Nah, ini dia teman-teman, setelah matang sudah aku keluarkan. Ini dia hasilnya, glowing, renyah, ngeprol. Pokoknya jadi wes, kalau mau dijual pun ini insya Allah cocok banget untuk dijual dan layak jual banget ya teman-teman. Nih, ngeprol banget teman-teman. Insya Allah kalau dijual pun pelanggan gak bakalan kecewa. Sekarang kita masukin toples aja nih teman-teman.
Dari satu resep ini bisa jadi 1,5 toples yang segini ya. Ini aku masih ada di loyang, belum aku masukin toples semuanya. Kalau untuk toples nastar kayaknya bisa jadi 3 toples. Kalau kalian rasa konten aku bermanfaat, jangan lupa subscribe agar aku semakin semangat berbagi resep makanan yang enak-enak lainnya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum, selamat mencoba.